Iya, pemirsa Kulon Progo TV, Anda masih bersama kami di obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo Opsiku terkait dengan Manunggal Fair Kulon Progo 2024 yang tentunya sudah kita nantikan bersama. Kita hari ini bersama dengan Pak Bambang Tripudi Arsono, beliau adalah Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, dan juga Pak Muhammad Nastain dari Direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo. Tadi sudah banyak filosofinya, termasuk juga rangkaian peringatan Hari Jadi Kulon Progo secara umum. Kembali lagi ke Manunggal Fair. Nah, di tahun 2024 ini Pak Nastain, mungkin dari target pesertanya kira-kira berapa banyak? Dari mana aja, kemudian juga target pendapatan, target pengunjungnya mungkin seperti apa? Monggo. Makasih Mbak Uris. Jadi dalam persiapan kegiatan Manunggal Fair ini sampai saat ini kita sudah mencapai 70%. 70%, dan salah satu yang paling urgent dan paling kita utamakan itu adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini salah satunya terkait dengan parkir. Yeah. Nah, koordinasi ini salah satunya dengan stakeholder yang dimana kita kemarin koordinasi dengan Dishub. Yeah. Dan juga dengan salah satunya Polres juga sebagai stakeholder kami untuk membantu dalam rekayasa lalu lintas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan kegiatan parkir yang ada di sana, kita menggandeng salah satunya stakeholder yang ada di masyarakat sekitar, baik melalui Karang Taruna, kemudian organisasi yang ada di sana, bahkan sampai kelurahan Pengasih yang ada di sana, serta secara luas masyarakat yang ada di sekitaran Taman Budaya Kulon Progo. Nah, di situ sudah kita siapkan kemarin koordinasi kantong-kantong parkir yang kemudian tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian flow dari nanti pintu masuk hingga sampai keluar itu diharapkan juga sudah sesuai dengan kegiatan Manunggal Fair yang semestinya yang kita harapkan bersama. Gitu. Iya, ini Pak Nastain, ini parkirnya udah siap, udah koordinasi dengan warga sekitar juga. Ini memang kira-kira pesertanya ada berapa banyak dari pesertanya? Kemudian masyarakat yang berkunjung targetnya berapa banyak? Silakan. Iya, untuk peserta tenan kami mentargetkan itu sekitar 280 tenan. 280 ya, Mbak tenan. Dan di dalam kegiatan selama 9 hari ini kami mentargetkan itu sekitar 50.000 pengunjung. 50.000 pengunjung. 50 pengunjung itu nanti diharapkan bisa mencapai omset 4 miliar sampai 5 miliar, yang dimana nanti dari hasil omset itu kita bisa menyumbang terhadap pendapatan asli daerah. Gitu. Dan iya, ini dari target pengunjung 50 ribuan tadi, kemudian 4,5 pendapatan dari Pak Bambang Tri. Mungkin ada catatan-catatan biar tercapai pesan-pesannya dulu nih ke Pak Nastain. Mbak Uri, yang pertama pemilihan tempat untuk Manunggal Fair di Taman Budaya Kulon Progo ini cukup luar biasa. Dari sisi tempat ini satu cukup luas, dua dari sisi akses transportasi, depan dan belakang jalan besar. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Betul. Kan itu loh. Ini lebih mudah diakses gitu ya, Pak. Lebih mudah diakses kan itu loh. Nah, kunci sebetulnya kami mohon dengan sangat pada Pak Direktur Perumda Aneka Usaha, bangun komunikasi dengan stakeholder, bangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, sehingga penyelenggaraan Manunggal Fair di 2024 ini kami berharap betul ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan nyaman, dan berjalan dengan kondusif. Ini yang kita harapkan. Dan kami kalau tadi ada 280 tenan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kami juga berharap otomatis pada pengisi stand, kepada panitia dan sekaligus pengunjung, bagaimana untuk bisa kondusif, ya sama-sama punya komitmen. Bagaimana kita jaga komitmen, jaga ketertiban, jaga keamanan, yang tidak kalah pentingnya Pak Nastain, ini jaga kebersihan. Nah, ini dia ini sampah ini ketika selesai ini menjadi permasalahan. Sehingga kami berharap nanti di 2024 ini terkait dengan limbah ini mohon untuk bisa diatasi dengan baik.
Kira-kira ngoten, Mbak. Sudah ada pengelolaan sampah rencananya Jadi, seperti apa ya? terkait pengelolaan sampah ini panitia bekerjasama dengan lingkungan sekitar yang dimana di situ ada bank sampah yang di Kapanewon Pengasih. Ada KSM gitu KSM ya. Kemudian selain itu juga kami kerjasama dengan di pemerintah daerah, yaitu melalui PU ya, PUKP di situ. Lah nanti dari situ sudah terkoordinasi dan terjadwal mulai dari clearingnya dan kemudian pengambilan hingga sampai diharapkan tadi oleh Pak Asda bahwa setelah selesai acara tersebut menjadi ayem dan kondusif serta bersih itu. Iya, tidak ada masalah baru gitu ya, Pak. Iya. Bambang Tria. Ya, dan ini Pak terkait pengelolaan sampah ini mungkin juga di ajang Manunggal Fair ada event untuk edukasi pengelolaan sampah mungkin atau seperti apa? Untuk terkait dengan edukasi pengelolaan sampah nanti kita masih dalam konteks kolaborasi di terkait dinas terkait dan kemudian sama organisasi yang terkait sehingga nanti diharapkan dalam kesempatan Manunggal itu bisa disampaikan seluruh masyarakat dalam pengolahan sampah gitu. Iya, Pak Anastain tadi kan juga ada terkait MICE yang akan diselenggarakan di Manunggal Fair ini juga mungkin apa aja ini kira-kira ini juga mungkin kita selain hari jadi selain kemarin 17-an ada juga pesta demokrasi kita untuk pilkada apa ada juga dukungan ke sana nih di Manunggal Fair silakan. Ya, alhamdulillah dalam proses dari awal sampai saat ini kita berkolaborasi. Dalam kesempatan di Manunggal Fair ini memang tantangan di tahun 2024 ini adalah berbarengan dengan kontestan pilkada gitu, Mbak. Jadi dalam Manunggal Fair ini kemarin kami menggandeng KPU dan juga Bawaslu sebagai stakeholder kami untuk kemudian bisa menyampaikan edukasi terhadap pendidikan berpolitik dan pilkada di lingkungan Manunggal Fair tersebut. Itu seperti itu. Dan terhadap MES ini memang kami membagi 4 segmen, Mbak. Jadi yang pertama segmen pagi. Segmen pagi ini adalah segmen edukasi untuk bagi anak SD, kemudian SMP dan SMA. Jadi nanti kami kolaborasi kerjasama dengan di Dinas Pendidikan begitu untuk kemudian anak-anak didik kita bisa tur terhadap pameran yang ada di Manunggal Fair tersebut. Kemudian kita di segmen 2 itu di akademisi. Di akademisi ini kita laksanakan di jam 12 hingga sampai jam 15. Kenapa kok di jam 12? Karena anak mahasiswa biasa jam 12 itu cari makan. Jadi itu tepat. Lah di dalam akademisi ini tentunya ada sebuah seminar atau sebuah edukasi yang dimana kemarin kita sudah kerjasama kolaborasi dengan akademika dan bahkan universitas di seluruh Yogyakarta. Dan ini sudah terkonfirmasi kegiatan tersebut seperti penyampaian presentasi bagaimana membuat robot, kemudian otomotif. Dan kenapa saya ambil otomotif dan robot hal itu, Mbak, karena saat ini di tantangan kita di 2024 hingga 2045 itu adalah bagaimana menyiapkan anak didik siswa itu siap dalam hal tantangan bekerja, sehingga edukasi terhadap otomotif dan lainnya termasuk keterampilan lainnya itu kita sediakan yang ada di Manunggal Fair tersebut. Dan di dalam MES itu memang kita menyediakan 2 lokasi, Mbak. Jadi lokasi pertama itu ada yang di outdoor, itu panggung besar yang bisa kapasitasnya sekitar kurang lebihnya 200 peserta. Itulah di situ ada di outdoor. Kemudian yang kedua adalah di panggung di dalam exhibition hall di dalam gedung TPK. Nah, di situ nanti bisa terisi beberapa 50 peserta. Namun selain peserta di situ di dalamnya ada pameran pembangunan salah satunya dari tenan dari OPD-OPD yang ada. Gitu, Mbak. Iya. Ini tadi sampai dengan sore untuk akademisi, malamnya masih ada. Nah, yang menarik lagi tidak kalah penting bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo adalah setelah jam 15 ini segmen ketiga. Nah, segmen ketiga ini hiburan. Jadi 15 sampai 16 ini adalah hiburan kebudayaan. Jadi hiburan kebudayaan seperti jatilan, kemudian lainnya lah yang kemudian yang ada di budaya Kabupaten Kulon Progo. Kita gandeng kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan yang ada potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, di dalam hiburan ini kemudian di segmen keempat, Mbak, yang terakhir ini adalah lagi yang menarik Yang menarik itu adalah hiburan seperti pertunjukan lokal maupun secara nasional lah, biasanya diisi oleh artis. Nah, gitu. Jadi ini ada
ada hiburan yang menarik begitu terhadap pengisian di malam hari. Nanti puncaknya ada di 2 malam, Mbak, di malam minggu pertama dan malam minggu kedua. Malam minggu pertama dan malam minggu kedua. Ini kira-kira ada siapa? Nah, Masih ini rahasia. dalam konteks yang rahasia dan masih confirm gitu. Tapi jangan khawatir, insya Allah sebagai penghibur di dalam kegiatan rangkaian Manunggal Fair tersebut. Iya, ini jadi memang semua pihak terlibat gitu ya, termasuk tadi dari pagi pendidikan, kemudian dari mahasiswa, akademisi, kemudian sore juga budaya, ini termasuk kelurahan-kelurahan budaya mungkin akan terlibat juga di sana gitu ya Pak Nastain ya. Kemudian malam hari lagi masih ada hiburan yang buat masyarakat secara umum gitulah ya. Nah, Pak Nastain ini kan kayaknya menarik banget, ada pendidikannya, ada hiburan yang cukup meriah juga di sana, kayaknya bakal menyenangkan sekali. Ini masyarakat untuk bisa mengakses ke sana gimana? Harus keluar uang atau gimana? Ya, ini yang membedakan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Jadi Manunggal Fair tahun 2024 kita freekan dari penyelenggara, kita freekan semuanya masuk. Nah, gitu. Jadi tidak ada malam pun free, Pak. Jadi tidak ada tarian tiket dan lain-lain. Karena ini memang Manunggal Fair ini untuk masyarakat Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya. Sehingga semua saya berharap bahwa masyarakat jangan lupa tanggal 27 September hingga 5 Oktober silakan masuk dengan senang hati, cukup melihat boleh dan membeli potensi yang ada di sana untuk anak-anaknya gitu. Iya, tapi ini nanti rugi nggak kalau gratis Pak Nastain? Ya, ada. Ya. Jadi sumber kami memang ada di kegiatan yang dimana di situ penjualan tenan, Mbak. Jadi tenan kami itu memang ada, saat ini baru kita launching itu di tenan 3 zona. Jadi zona pertama itu ada di tenan Sarnaville yang kuncup begitu, Mbak, yang ukuran 5x5. Lah itu nanti flow-nya itu yang harga 10 juta itu berada di pintu utama, pintu gate pertama masuk yang bisa nanti ditampilkan. Lah ini saat ini sudah 50%, Mbak, yang sudah mendaftar begitu. Dan nanti masih banyak lagi animo masyarakat terutama perusahaan-perusahaan nasional. Nah, ini nanti yang kemudian bisa mengisi yang ada di situ. Selain itu juga kami menggandeng beberapa potensi yang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya BUMD lain. Nanti bisa mengisi di gate-gate yang pertama. Kemudian masuk ke zona 2. Masuk zona 2 ini dengan harga 6,5 juta, Mbak. Nah, di situ fasilitasnya Sarnaville ya, ukuran 3x3 begitu. Di situ nanti selain dapat Sarnaville, kemudian dapat listrik begitu. Selain itu juga nanti dapat penerangan dan lain-lain begitu. Lah, ini di zona kedua ini biasanya nanti diisi oleh pengusaha-pengusaha yang kemudian sangat variasi di zona 2 ini. Di situ kemudian nanti masuk ke dalam itu di zona 3. Zona 3 ada lagi. Zona 3 ini memang untuk pemerintah daerah memang kita freekan, Mbak. Kita freekan, jadi tidak ada tarian satupun untuk khusus pembangunan. Nah, ini zona 3 ini salah satunya adalah terkait dengan tadi disampaikan yang sedang dan akan dan setelah terhadap potensi yang ada di pemerintah daerah. Selain itu juga ada zona yang terakhir, Mbak. Nah, zona terakhirnya adalah UMKM, Mbak. Nah, ini UMKM yang kemudian nanti kesempatan bagi masyarakat itu bisa hadir dalam situ. Kita bikin zona-zona seperti itu supaya diharapkan adalah nanti flow dari masyarakat masuk itu kemudian bisa menyaksikan seluruhnya terhadap alur dari pameran tersebut. Nah, di dalam yang terakhir ini tentunya di situ terbagi 2, Mbak. Yang pertama itu bisa bareng-bareng gitu, sharing gitu, cara bahasanya masyarakat Kulon Progo itu sharing. Misalkan ini di sini kita jual itu bentuk kapling, Mbak. Bentuk kafling begitu. Jadi kafling nanti bisa bareng-bareng begitu. Nah, selain itu yang paling menarik lagi adalah gratis, Mbak, UMKM. Ya, ada ini juga buat yang siapa ini ya? Lah, ini yang pertama buat bagi masyarakat yang memang nanti di dalam UMKM ini terhadap baik mau pameran terhadap UMKM produk lokal yang istilahnya binaan-binaan. Jadi binaan OPD misalnya Dinas Perdagangan, UMKM, Dinas Pertanian, di situ banyak sekali produk-produk kecil-kecil begitu yang memang harus ditampilkan di dalam kegiatan Manunggal Fair. Jadi nanti ada zona muter begitulah. Di dalam yang UMKM ini memang kita tempatkan berada dekat dengan panggung hiburan, Mbak. Betul. Gitu. Nah, selain itu nanti di situ ada zona permainan.
Nah, ini zona permainan, jadi setelah muter-muter masyarakat itu akan melihat zona permainan. Zona permainan ini tentunya yang kita sering adalah hiburan malam, yang dimana permainan besar. Nah, itu yang ditunggu-tunggu salah satunya dari anak-anak kecil kita gitu. Iya. Jadi emang ini cukup luar biasa variasi, harganya juga relatif terjangkau gitu ya Pak Bambang Tri. Ya Pak Bambang Tri, harapannya ini kan buat masyarakat benar-benar gratis gitu, tapi jangan sampai rugi juga gitu Pak Bambang Tri. Gimana Pak Bambang? Jadi alhamdulillah ini tadi Pak Direktur sudah menyampaikan dengan tempat yang ada, ini sudah ada klasifikasi, sudah ada zonasi. Ada zonasi untuk OPD, zonasi untuk pengusaha, zonasi untuk UMKM, zonasi untuk panggung hiburan, untuk wahana permainan, kan itu loh. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berharap ini yang pertama pada teman-teman perangkat daerah atau juga dengan teman-teman BUMD ataupun juga instansi vertikal, kemudian teman-teman yang ada di Kapanewon atau bahkan sampai ke kelurahan, monggo manfaatkan event ini, monggo manfaatkan media ini untuk bisa menggelar apa yang dipunya, hasil karya yang dipunya, informasi yang dipunya. Ini kami berharap betul sehingga Manunggal Fair ini bisa betul-betul tadi rame, bisa regeng, tapi ayem. Tidak ada masalah, tidak ada konflik, kan itu. Yang kalau pesan saya ya hindari masalah, hindari konflik, kan gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap pada masyarakat, Bapak Ibu warga Kulon Progo, monggo ajak anak-anaknya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya untuk bisa hadir di Taman Budaya Kulon Progo tanggal 27 September sampai dengan tanggal 5 Oktober. Sekaligus juga masyarakat Kulon Progo yang mungkin tinggal di luar Kulon Progo, wah ini silakan untuk jadwalnya. Datang, dan karena ini waktunya masih cukup panjang sehingga bisa ditata betul, bisa disiapkan betul untuk bisa hadir di Manunggal Fair Kulon Progo Expo tahun 2024 ini. Sekali lagi, event ini, media ini sangat luar biasa dan banyak manfaat, banyak informasi, banyak potensi yang nanti bisa digali, bisa didapatkan gitu ya di Manunggal Fair ini. Dan sekali lagi kami juga berharap pada teman-teman investor yang sudah masuk di Kulon Progo, silakan loh untuk bisa bergabung, tapi tidak menutup juga calon investor. Nah, ini loh. Ini yang kalau saya harus ini. Nanti saya berharap betul pada Pak Direktur, monggo bangun komunikasi, lobby, komunikasi, sinergi dan kolaborasi sehingga harapan kita ini betul-betul bisa tercapai atau bisa direalisasikan. Kinten-kinten ngaten, Mbak. Iya, Pak Anestain, kalau ini kan tadi Pak Bambang Tri berharap masyarakat nih mungkin dari Kelurahan Budaya, kelompok ekonomi masyarakat dan lain-lainnya juga bisa terlibat di Manunggal Fair ini. Cara-caranya nih kalau misalnya mungkin mereka UMKM atau mungkin juga kelompok-kelompok budaya yang mau bergabung seperti apa? Ya, untuk bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, baik calon investor maupun yang sudah diinvestor di Kabupaten Kulon Progo, ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi Manunggal Fair ini dilaksanakan langsung oleh Perumda Aneka Usaha tanpa melalui pihak-pihak lain. Gitu. Jadi bagi masyarakat maupun investor bisa langsung komunikasi langsung kepada tim panitia Manunggal Fair di Perumda Aneka Usaha yang berkantor di Jalan Kudori, Pak. Di depan Terminal Wates. Sebelah timur ya. Iya, di situ, dan juga ada nomor admin khusus yang nantinya menangani pendaftaran dan lain-lain. Boleh disampaikan nomor adminnya? Boleh, Mbak. Jadi atau ini jadi masyarakat bisa datang langsung ke Perumda Aneka Usaha di sebelah timur Terminal Wates lah ya, kantornya di selatan jalan dekat
traffic light gitu ya. Nanti bisa bertanya langsung bagaimana caranya untuk bisa bergabung di Manunggal Fair 2024 ini. Nah, Pak Nastain tadi sejauh ini sudah ada 50% yang terisi gitu ya. Kalau yang dari UMKM ini sudah sosialisasi juga mungkin ke kelompok-kelompok biar mereka juga bergabung atau seperti apa? Jadi dalam tahapan ini memang kami tim kemarin sosialisasi baik melalui binaan-binaan. Jadi baru lewat binaan-binaan begitu, Mbak, seperti BUMDes, kemudian salah satunya adalah UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, dalam sosialisasi ini memang kami sampaikan bahwa terhadap binaan dan UMKM khususnya di Kabupaten Kulon Progo, silakan milih variannya. Mau milih yang binaan, mau milih yang partisi ataupun memilih yang sarnafil begitu, sudah kita siapkan zona-zonanya begitu. Nah, kemudian terkait dengan harganya memang untuk UMKM ini masih dalam confirm, Mbak. Jadi karena kita saat ini baru show terhadap tenan yang khusus untuk investor memang. Dan nanti insya Allah dalam minggu depan kita sudah sampaikan, publikasikan terhadap show UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo begitu. Wah, iya ini jadi tapi masih tetap bisa ya yang ingin tertarik langsung deh pokoknya langsung ke saja, karena kami akan daftar terlebih dahulu, Mbak. Jadi kata daftar karena UMKM ini salah satunya adalah tadi yang saya sampaikan di zona binaan maupun zona gratis tadi itu untuk food court-nya. Nah, nanti akan kita data dan kita sesuaikan supaya zona-zona ini tidak saling tabrakan. Masa ayam jualan ayam bareng-bareng nanti betul. jadi repot semuanya. Sehingga nanti kita kurasi terlebih dahulu terhadap panitia begitu, sehingga makanya saya minta kepada masyarakat khususnya UMKM di Kabupaten Kulon Progo segera daftarkan ke Perumda Aneka Usaha supaya kami panitia bisa melakukan pendataan dan kurasi terlebih dahulu, sehingga nanti di dalam pelaksanaan Manunggal Fair lebih cantik, lebih harmonis begitu. Ya, jadi benar-benar sekalian mereka jualan tapi juga dilihat juga bagus gitu ya, dan kalau tempatnya bagus juga jualannya biasanya makin laris gitu ya, Pak Bambang Tri. Mungkin saya menambahkan, Pak Direktur. Jadi saya pesan yang pertama, monggo nanti bangun komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi ini menjadi kunci. Menjadi modal utama, apapun akan bisa berjalan dengan baik kan itu loh. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena event atau media ini cukup luar biasa, monggo sosialisasi dan publikasi ini harus membumi kan itu loh, maksud saya harus membumi. Karena ini ditunggu oleh masyarakat kan itu. Nah, sosialisasi publikasi ini kan sekarang bisa banyak platform, sangat variasi kan itu, bisa online, bisa offline kan itu. Ini monggo kami persilahkan Pak Direktur untuk bisa, sekali lagi saya berharap media ini, event ini, Manunggal Fair ini betul-betul sampai kepada seluruh masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya, kan gitu loh. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu, Manunggal Fair Kulon Progo Expo tanggal 27 September sampai dengan tanggal 5 Oktober di Taman Budaya Kulon Progo. Ini yang kami pesan betul, dan kami berharap nanti Pak Direktur nek jadi panitia yo ojo nganti rugi. Nah, ini penting juga ini jadi panitia kok tekor kan gitu loh. Nah, kemudian event atau media ini, karena ini media promosi, kami berharap juga apa yang dipromosikan itu ya berkelas atau berkualitas. Sehingga sekali lagi kami tadi berbagai UMKM, kemudian ada investor, kemudian calon investor ataupun pihak swasta yang lain, khususon yang UMKM, monggo nanti ya perlu ada semacam filterisasi ataupun kurasi, sehingga betul-betul yang kita tampilkan di hadapan masyarakat umum, ini loh Kulon Progo, UKM-nya Kulon Progo, UKM yang berkelas, produknya berkualitas, itu loh. Ini yang ini harus di branding, kan gitu loh. Ini harus dibangun, harus di branding kan itu loh. Ini kira-kira nggak mungkin tambahan saya. Iya, dan ini pemirsa Opsiku, kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum ke Pak Bambang Tri untuk
pesan-pesan yang utama ke Pak Anastain dulu. Pak Anastain mungkin bisa disampaikan nih kepada masyarakat, sekali lagi ajakan untuk bisa bergabung di Manunggal Fair, baik itu investor dan juga pelaku usaha UMKM dan juga masyarakat untuk hadir. Silakan. Ya, nggih. Terima kasih kesempatan di penghujung akhir ini. Saya berharap kepada khususnya masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya, Ya. jangan sungkan-sungkan untuk kemudian datang di tanggal 27 September sampai 5 Oktober, karena kegiatan Manunggal Fair Expo 2024 ini bukan hanya sekedar milik pemerintah, Mbak. Ya. Sehingga ini milik masyarakat Kabupaten Kulon Progo, yang dimana di situ semuanya menikmati gayeng gawe ayam lan regeng. Gitu. Jadi kami berharap semuanya jangan sungkan-sungkan, dan kami selalu terbuka karena kami berprinsip adalah untuk bermanfaat untuk kemasyarakatan. Gitu. Jadi, Bisa disampaikan lagi yang mau bergabung untuk mengisi tenan, mungkin menghubungi kemana? Silakan. Oh, nggih. Jadi untuk yang nantinya ingin mengisi tenan, Ya. gitu, silakan bisa datang langsung ke kantor Perumda Aneka Usaha di Jalan Khodori, tepatnya depan Terminal Wates, Ya. gitu. Dan kantor kami selalu terbuka untuk masyarakat. Yang kedua, nanti di kami ada flyer, Pak. Jadi nanti kami akan mempersiapkan flyer baik di banner-banner yang ada di letak kota-kota strategis, Ya. gitu. Jadi, selain itu nanti di situ ada nomor adminnya juga. Nanti bisa menghubungi nomor admin yang ada tertera di flyer tersebut. Medsosnya? Medsosnya kami juga sudah siapkan, dan website kami juga sudah siap semuanya, dan nanti bisa diakses di seluruh masyarakat luas begitu. Iya, semoga nantinya tidak hanya Kulon Progo yang masuk, tapi yang dari luar juga masuk banyak gitu ya. Iya. Ya, Pak Bambang Tri, sekaligus harapan pesan untuk Manunggal Fair dan juga Hari Jadi Kulon Progo secara umum. Silakan. Matur nuwun Mbak Wuri. Jadi sekali lagi Manunggal Fair Kulon Progo Expo Ya. ini kan diselenggarakan setahun sekali, sehingga kami berharap ini menjadi sebuah media, menjadi sebuah event untuk bisa mempromosikan Kulon Progo. Sekali lagi untuk mempromosikan Kulon Progo, untuk bisa menjual Kulon Kulon Progo. Progo, dengan harapan ini Kulon Progo makin maju, makin berkembang, makin produktif, dan makin mempunyai daya saing. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi kami berharap pada teman-teman semua, baik panitia, kemudian pengisi stand, sekaligus juga masyarakat pengunjung, monggo Manunggal Fair ini kita jaga betul. Kita jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Ya. Ini pesan kami, matur nuwun. Dan sekali lagi satu poin, Kulon Progo ini kan punya slogan, Ya. bela beli Kulon Kulon Progo. Progo. Ya. Nah, kalau mau membela Kulon Progo, silahkan datang ke Manunggal Fair untuk membeli produk hasil karya masyarakat. Itu dia. gitu. Terima kasih Pak Bambang Tri dan juga Pak Anastain. Terima kasih waktunya. Terima kasih semangatnya selalu Pak Bambang Siap. Tri. Bela beli Kulon Progo terus kita gaungkan Mungkin juga. ada satu pantun, Mbak. Oh, ada pantunnya, monggo silakan. Karena termasuk saya juga pesan sama Pak Direktur, karena di Manunggal Fair tadi kan ada event ada media untuk sosialisasi Ya, terkait betul. dengan pilkada Pemilu. ya. Ini sekali lagi sosialisasi pilkada ya, Ya. bukan kampanye. Ya. Ini saya pesan betul. Pantunnya monggo. Bukan kampanye. Nah, pantunnya terbang ke awan si burung gelatik. Cakep. Mencari makan di sela pepohonan. Cakep. Meskipun ini kita masuk dalam tahun politik, Cakep. tetap jaga persatuan, kesatuan, dan hindari perpecahan. Iya, terima kasih Pak Bambang Tri, luar biasa. Jadi pemirsa, selain kita menyambut Hari Jadi Kulon Progo, kemudian Manunggal Fair, karena kita juga punya pesta demokrasi Pilkada 2024 di bulan November, yang pastinya beberapa hari ke depan ini sudah semakin hangat suasananya. Tetap jaga kondisi juga. Dan terima kasih sekali lagi Pak Bambang Tri, Pak Anastain, terima kasih. Semoga lancar Manunggal Fair-nya, banyak yang terlibat di sana dan juga masyarakat yang hadir. Dan Pak Pirsa, jangan lupa juga Anda
pastikan besok untuk hadir di Manunggal Fair Kulon Progo Expo Jumat 27 September sampai dengan 5 Oktober 2024 di Taman Budaya Kulon Progo. Dan ada banyak potensi dari Kulon Progo yang akan hadir di sana. Pastikan juga seperti pesan Pak Bambang Tri, Anda juga berbelanja di sana. Bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Semoga dengan event Manunggal Fair Kulon Progo ini, tema Hari Jadi Kulon Progo seperti yang sudah disampaikan, Semarak Kota Geblek yang kolaborasi tangguh serta greget bersinergi, ini juga bisa terwujud dari situ ya. Semarak Kota Geblek, sejahtera, maju, mandiri, berbudaya, berkelanjutan, kolaborasi tangguh, greget, bersinergi. Semoga bisa terwujud dan tujuan utama kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Semua Yogyakarta bisa terwujud juga melalui salah satunya Manunggal Fair ini. Demikian Opsiku hari ini, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Syahrida Marianti mohon diri, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.